bukan suara yang terdengar. Ku persembahkan bagimu melayanimu segenap hatiku, mengasihimu segenap cintaku, menyenangkanmu segenap rinduku kepadamu. Bukan hanya pujian yang indah yang ku nyanyikan, juga bukan suara yang terdengar. Ku persembahkan bagimu. Melayanimu segenap hatiku, mengasihimu segenap cintaku, menyenangkanmu segenap rinduku kepadamu. Melayanimu segenap hatiku, mengasihimu segenap cintaku, menyenangkanmu segenap rinduku kepadamu. Melayanimu segenap hatiku, mengasihimu segenap cintaku, menyenangkanmu segenap rinduku kepadamu. Segenap rinduku kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persekutuan keluarga saat ini akan merenungkan tema menikmati kebersamaan dalam pelayanan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Tuhan, bersama dengan anggota keluarga kami rindu saat ini boleh membaca, menggumuli dan mencoba mengerti kehendak Tuhan. Dan mampukan Tuhan, firman-Mu itu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah keluarga kami, sehingga firman-Mu memberkati kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 24. Demikian, saudara. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya,
kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Kehidupan kita akan bahagia ketika firman Tuhan terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Saudara, menikmati kebersamaan dalam pelayanan. Saudara, kalau kita mendengar kata pelayanan, saudara, apa yang ada di benak kita? Apa yang ada di benak banyak orang ketika mendengar kata pelayanan? Saudara, seringkali orang berpikir bahwa pelayanan itu dari kata pelayan. Kalau mendengar kata pelayan, maka yang di benak banyak orang adalah pelayan adalah hamba, bawahan. Pelayan harus bekerja keras, pelayan harus tunduk kepada tuannya, pelayan harus menderita karena melakukan banyak hal yang diinginkan oleh tuannya itu. Pelayan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita memahami pelayanan atau pelayan seperti itu, maka bisa dikatakan atau bisa dipastikan bahwa pelayanan yang kita lakukan menjadi sebuah pelayanan yang membosankan, menjadi sebuah beban, bahkan menjadi sebuah penderitaan yang luar biasa. Kita tidak bisa menikmati pelayanan yang kita lakukan itu kalau yang ada di benak kita pelayanan seperti itu. Jemaat Tuhan, agar kita sungguh-sungguh menikmati pelayanan yang kita lakukan, baik di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, maupun di tengah-tengah gereja kita. Apa yang harus ada di tengah-tengah pelayanan itu? Saudara, mari kita mencoba melihat sekilas apa yang dialami, yang dirasakan para murid ketika mereka mengikuti Yesus di dalam perikop yang kita baca tadi, saudara. Saudara dikasih Tuhan, para murid, ada 12 murid merupakan orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Setiap hari mereka berada bersama dengan Tuhan Yesus. Setiap hari pun mereka mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan 12 murid ini, saudara, setiap hari juga senantiasa bersekutu, senantiasa berkumpul, senantiasa berada di tempat yang sama. Tetapi Bapak Ibu, rupanya mereka tidak bisa menikmati pelayanan mereka. Mereka tidak bisa menikmati kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus, kebersamaan mereka dengan para murid yang lain. Mengapa, saudara? Dalam perikop tadi diceritakan bahwa ibu dari anak-anak Zebedeus meminta kepada Tuhan supaya kedua anaknya kelak di dalam kerajaan surga, yang satu duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus, yang satu duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus. Dan ini rupanya, saudara, menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari 10 murid yang lain. Mereka merasa dianggap lebih rendah dibandingkan dengan 2 orang murid tadi. Jemaat Tuhan, rupanya di dalam pelayanan supaya bisa dinikmati harus ada kebersamaan. Tidak hanya sekedar bersama-sama, tetapi harus di dalam kebersamaan. Saudara,
kebersamaan bisa diartikan tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama, semuanya setara. Tidak ada juga tugas-tugas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas-tugas yang lain. Semuanya sama, semuanya setara. Kemudian saudara, kebersamaan juga mempunyai arti harus mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin memuliakan Tuhan, sama-sama ingin melayani Tuhan. Bukan orang lain, bukan manusia yang lain yang dilayani, tetapi bersama-sama melayani Tuhan. Kebersamaan juga diartikan bukan sekedar sama-sama bekerja. Kalau sama-sama bekerja, semua orang juga sama-sama bekerja. Bekerja, melakukan tugas masing-masing. Tetapi di samping bekerja, harus ada kerjasama seorang dengan yang lain. Kemudian juga saudara, kebersamaan juga bisa diartikan harus ada saling tolong-menolong dan saling melengkapi di dalam kerjasama itu. Yang lemah ditolong yang kuat, kemudian yang mampu menolong yang kurang mampu. Yang mempunyai talenta luar biasa banyak melengkapi orang lain yang mempunyai talenta yang kurang banyak. Ada kerjasama di situ. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau sebuah pelayanan didasari dengan kerjasama tadi, yang artinya tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, kemudian juga punya tujuan yang sama, yaitu memuliakan dan melayani Tuhan. Kemudian juga bekerja sama, saling menolong dan saling melengkapi. Maka pelayanan itu sebuah pelayanan yang menyenangkan, sebuah pelayanan yang bisa dinikmati, bisa dikerjakan dengan sukacita, bisa dikerjakan dengan sukarela. Pelayanan menjadi sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh memberkati, baik yang melayani maupun yang dilayani. Jemaat Tuhan, mari kita mencoba merenungkan kehidupan kita masing-masing. Sudahkah di tengah-tengah keluarga kita? Sudahkah di tengah-tengah gereja? Sudahkah di tengah-tengah masyarakat? Ketika kita melayani di sana, kita sudah menikmatinya. Kalau sudah, saudara, bersyukur. Pelayanan kita memberkati kita dan memberkati orang-orang sekitar kita. Kalau belum, saudara, mari kita menyadari hal ini. Sebuah pelayanan harus didasari dengan kasih dan tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, saudara, sebuah pelayanan harus didasari dengan kasih dan untuk kemuliaan Tuhan, dikerjakan di dalam kerjasama seorang terhadap yang lain. Saudara, pelayanan yang seperti itu akan membuahkan semangat, membuahkan kerukunan, membuahkan kekuatan satu dengan yang lain, sehingga saudara akan ada keberhasilan dan berkat di sana. Jemaat Tuhan, ialah pelayanan yang kita lakukan dimanapun itu bisa kita kerjakan bersama-sama, bisa kita nikmati bersama-sama, sehingga berkat itu, kerukunan itu, kekuatan itu akan sungguh-sungguh kita alami, kita rasakan di sepanjang kehidupan kita, di dalam kita melayani Tuhan dan juga melayani orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur untuk setiap pelayanan yang boleh kami lakukan, yang Tuhan percayakan kepada kami, baik di gereja, di keluarga, di pekerjaan, maupun masyarakat. Mampukan kami melakukannya
bisa bekerja sama dengan siapapun di dalam melayani Tuhan, sehingga kami bisa menikmati, diberkati, orang-orang sekitar pun juga diberkati melalui pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.